Begitu tidak mungkinnya Nabi sesat, keliru, salah. Saking tidak mungkinnya, maka kata tidaknya pun diulang. Memang tidak mungkin Nabi salah. Tidak mungkin Nabi keliru. Makanya apapun yang diucapkan Nabi itu, ya, itu wahyu, yuha. Wahyu yang diwahyukan. Kalau wahyu tidak mungkin salah. Karena Nabi tidak berbicara ya anil hawa nafsunya, kehendak dirinya, tidak. Semuanya wahyu. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi mannatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat An-Najm, surat 53, ayat yang kedua. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Artinya kawanmu itu, maksudnya Nabi Muhammad, tidak sesat dan tidak keliru. Jadi ayat ini menegasikan ya kepada orang kafir Quraisy, ya, yang mengatakan Nabi Muhammad itu gila, Nabi Muhammad itu sesat, Nabi Muhammad itu banyak ya aneh-aneh, kira-kira begitu. Maka Allah jawab, madalla sahibukum wa maghawa. Kawanmu itu, maksudnya Nabi Muhammad, tidak sesat dan tidak pula salah. Jadi ada dua kata salah di sini. Pertama dalla, yang kedua ghawa, untuk menegasikan Nabi Muhammad tidak kedua-duanya. Tidak dalla, tidak ghawa. Nah, sebenarnya dalla dan ghawa itu sama artinya, sesat. Ya, salah, sesat, keliru itu sama. Dalla itu sesat, salah, keliru. Ya, ghawa juga begitu. Itu namanya taraduf atau sinonim. Tapi kenapa negasinya dua? Ma dalla wa ma ghawa. Begitu ya, ma dalla wa ma ghawa. Nah, dalla, ya, dalla itu sesat secara sengaja. Jadi orang yang sesatnya sengaja dia sesat, sadar dia sesat, itu namanya dalla. Ya, termasuk juga sesat yang tidak sengaja. Kira-kira. Jadi dalla itu sesatnya sengaja atau tidak sengaja. Itu dalla. Umum. Ya, kesesatan yang sengaja ataupun tidak, itu namanya dalla. Ingat ya, dalla itu sesatnya sengaja atau tidak, umum. Yang penting dia sesat. Kalau ghawa itu sesatnya sengaja, sadar dengan ilmu. Coba begini, baca surat Taha 52, ya, surat Taha 52. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa. Coba di sana ada kalimat la yadillu rabbi, Tuhanku tidak pernah sesat. Jadi la yadillu rabbi, ya, Tuhanku tidak pernah sesat. Kapan ya Nabi Musa, la yadillu rabbi, Tuhanku tidak pernah sesat. Nah, untuk menegasikan Allah tidak pernah sesat, la yadillu, artinya kesesatan yang sengaja atau tidak. Allah tidak akan salah, ya, hingga salah yang tak sengaja, kira-kira begitu. Itu dalla namanya. Allah tidak akan salah. Yang tidak salah itu yang tidak sengaja, ya, mustahil salah. Hingga yang tak sengaja pun Allah tidak pernah salah. Itu maksudnya la yadillu. Tapi coba baca surat Taha ayat 131. Wa asa Adam rabbahu faghawa. Adam durhaka
melanggar aturan Tuhannya, maka dia pun sesat. Gawa di sana ya, bukan dalla. Jadi Adam itu gawa, bukan dalla. Kenapa? Karena Adam melakukan kesalahan secara sadar, sengaja. Karena sudah diberitahu sebelumnya, Adam, ya makanlah apa yang ada di sorga, tinggallah di sorga, cicipilah semua nikmat sorga, tapi jangan dekati ini pohon. Namun Adam secara sadar sengaja memakan buah pohon itu. Karena Adam melakukan kekeliruan, kesalahan, ya sesatnya sengaja, maka digunakan kata gawa. Wa asa Adam rabbahu fagawa. Begitu ya di surat Taha 131. Tapi kalau Allah tadi di surat Taha 52 negasi tidak sesatnya, la yadillu rabbi, la yadillu. Ya, artinya Allah tidak pernah sesat, tidak pernah keliru, tidak pernah salah, hingga salah yang tak sengaja sekalipun. Jadi kalau yadillu, sesat atau salahnya sengaja atau tidak. Kalau gawa, sesatnya sengaja. Nah, kata Allah tadi, madalla sahibukum wa magawa. Nabi Muhammad itu tidak pernah salah, ya, sesat, dalla, dan tidak pernah salah, gawa. Artinya Nabi Muhammad itu dua-duanya dinegasikan. Sesat secara sengaja, gawa, atau sesat karena tak sengaja, dalla, dua-duanya tidak pada Nabi Muhammad. Begitu maksudnya. Karena kalau dikatakan madalla, mungkin sesat sengaja, tidak sengaja pernah. Ya, kalau dikatakan magawa, berarti sesat yang tidak sengaja pernah. Yang sengaja saja yang dinegasikan. Tapi ketika dikatakan madalla wa magawa, Nabi Muhammad itu tidak pernah sesat. Baik yang dia sengaja ataupun yang dia tidak sengaja. Nah, itu kenapa dua-duanya dinegasikan Allah. Dalla dinegasikan, gawa juga dinegasikan. Dua, itu didahulukan dalla daripada gawa. Ya kan? Didahulukan dalla dari gawa. Artinya, jangankan sesat yang sengaja, yang gawa, sesat yang tak sengaja pun Nabi tidak pernah. Karena mendahulukan sesuatu itu maknanya afdaliyah atau ahamiyah. Jadi yang dinegasikan, yang dalla yang utama. Kalau yang dalla sudah dinegasikan, yang gawa pasti ikut. Kira-kira begitu. Kalau yang tak sengaja saja tidak pernah keliru, ya, Nabi tidak pernah keliru yang tak sengaja, yang sengaja sudah pasti otomatis tidak pernah. Makanya dalla didahulukan dari gawa untuk menunjukkan afdaliyahnya. Ya. Yang dinegasikan yang paling utama itu dalla. Gawa otomatis. Karena kalau dia tidak pernah salah secara tak sengaja, pasti salah sengaja tidak akan pernah juga. Itu maksudnya. Yang ketiga, itu katanya disebut sahibukum, bukan Muhammad. Allah tidak mengatakan madalla Muhammadun. Tidak. Madalla sahibukum. Sahabat, itu artinya orang yang tinggal bersama kita siang malam. Makanya orang yang selalu menyertai kita disebut ya sahabat, ya sahabat. Karena dia musahabah dengan kita, selalu menyertai kita. Berarti Nabi Muhammad ini bukan orang yang mereka kenal, bukan orang yang baru mereka ketahui, mereka lihat, mereka temui. Ini orang yang sejak kecil bersama mereka, sejak lahir bersama mereka, ya siang malam hidup bersama mereka. Mereka lihat pertumbuhan dia, perkembangan dia sejak lahir. Maka pasti mereka kenal Nabi Muhammad. Maka kalau dikatakan Nabi Muhammad keliru, salah, berbohong, ya tidak mungkin mereka mengatakan itu, karena mereka paham betul Nabi Muhammad itu orang yang dikenal jujur sejak kecil, sejak kanak-kanak. Makanya mereka berlomba-lomba ya menjadikan Nabi Muhammad sebagai pengembala ternak mereka. Makanya Nabi Muhammad ketika remaja berlomba-lomba mereka memperdagangkan harta mereka. Kalau mereka keluar rumah, pergi keluar kota, menitipkan kuncinya ke
Nabi Muhammad kunci rumahnya. Berarti mereka kenal betul. Karena mereka kenal betul dengan Nabi, maka disebut sahibukum, bukan Muhammadun. Begitu. Nah, yang keempat, ada pengulangan ma, ya, pengulangan nafi. Ma dalla wa ma gawa. Sebenarnya kalimatnya bisa diubah. Ma dalla wa gawa sahibukum. Bisa begitu. Jadi tidak perlu diulang ma-nya. Ma dalla wa gawa sahib. Satu saja negasinya. Maknanya artinya sama. Ya, temanmu, sahabatmu tidak pernah sesat, tidak pernah keliru. Tapi diulang ma 2 kali. Ma dalla wa ma gawa. Itu namanya tikrar. Jadi adat nafinya, adat nafi itu ma-nya diulang 2 kali. Ma dalla. Sebenarnya cukup satu ma saja, madalla wa gawa, tapi tidak madalla wa ma gawa, untuk menunjukkan begitu tidak mungkinnya. Jadi tidaknya berulang. Begitu tidak mungkinnya Nabi sesat, keliru, salah. Saking tidak mungkinnya, maka kata tidaknya pun diulang. Memang tidak mungkin Nabi salah. Tidak mungkin Nabi keliru. Makanya apapun yang diucapkan Nabi itu, ya, itu wahyu, yuha. Wahyu yang diwahyukan. Kalau wahyu tidak mungkin salah. Karena Nabi tidak berbicara ya anil hawa, hawa nafsunya, kehendak-kehendak dirinya, tidak. Semuanya wahyu. Nah, itu kenapa ma-nya diulang 2 kali, ma dalla dan wa ma gawa. Untuk menegasikan, untuk menunjukkan negasi yang sangat taukid namanya. Ya. Memang benar-benar Nabi itu tidak akan mungkin salah. Baik salahnya secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Baik salahnya itu ya sadar maupun tidak sadar. Itulah rahasianya kenapa Allah mengulang adat nafinya 2 kali. Ma dalla wa ma gawa. Nah, begitulah ya kira-kira maksud dan rahasia di balik redaksi surat An-Najm ayat yang kedua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.